Bebas Berbicara, episode 1. Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan melukai seseorang maupun kelompok yang dianggap lemah dengan tujuan menguasai maupun terlihat berkuasa di dalam suatu populasi. Tindakan bullying ini sering terjadi di lingkungan kita, baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Terlebih, bullying juga terjadi di lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi sebuah support system, acap kali malah menjadi suatu hambatan dan ancaman untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Oke. Bullying bisa terjadi di mana saja. Yang tak pernah terlupakan di ingatan kita adalah bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Bullying di sekolah terjadi pada setiap saat, tanpa ada pihak-pihak yang mengetahui dan sering kali acuh terhadap tindakan tersebut dan beralasan, biasa itu mah, namanya juga anak kecil, biasa kalau saling ejek-mengejek. Tidak adanya perhatian dari semua pihak terhadap tindakan bullying ini berdampak masih banyaknya kasus-kasus bullying yang terkuak. Mungkin setiap tahun semakin meningkat, semakin bertambah, dan semakin banyak jiwa anak yang hilang akibat tindakan bullying. Tindakan bullying dapat berupa perlakuan fisik dan mental. Bullying yang menyerang mental lebih berbahaya dibandingkan tindakan fisik. Bekas pukulan, tamparan, dan lain sebagainya itu tidak sebanding dengan luka trauma dan psikologis. Luka mental sangat sulit untuk disembuhkan dan berdampak pada kepribadian si korban. Banyak orang di dunia ini ketika ditanya, "Kamu pernah dibully nggak waktu di sekolahan?" Dan pastinya, ya, dapat dipastikan semua orang akan bilang, "Ya, saya pernah mengalaminya." Jika semua orang mengaku pernah mengalaminya, lalu siapa yang menjadi pelaku bullying? Siapa? Apakah tidak ada pelaku? Atau si pelaku tidak menyadari bahwa dialah sang pelaku? Kita tidak tahu. Bisa saja kita sendiri yang menyadari, yang menjadi pelaku bullying secara tanpa kita sadari. Perkataan dan cemoohan yang menurut kita biasa saja bisa menjadi membuat orang sakit hati dan merundung. Bisa saja kelakuan kita yang dulu terhadap teman-teman kita yang niatnya bercanda, tapi malah membuat sakit hati dan teman kita tanpa kita sadari. Para korban bullying juga pasti tidak punya tempat untuk bercerita. Para korban berpikir bahwa cerita ke orang lain tidak akan menyelesaikan masalah, dan pada akhirnya luka tersebut dipendam dan biarkan memupuk di dalam jiwa dan jati diri si korban. Korban akan mengalami kesulitan tidur, kegagalan yang mendalam, kecerdasan yang menurun, stres, dan hidup secara hampa. Sedangkan para pelaku, mereka tertawa di atas penderitaan orang lain. Mereka berpikir, dan kita melihat orang yang sedang dan telah mengalami bullying, kita harus berada di samping korban dan melawan para pelaku bullying. Kita tidak bisa hanya diam dan duduk manis melihat perbuatan tersebut. Kita harus bergerak melindungi dan menolong si korban. Kita harus bisa menjadi teman cerita untuk si korban. Mari kita berantas berkumpul dan tidak akan bullying ini. Sekian dari saya. Terima kasih.